Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Kuasa. Dialah pencipta alam semesta manusia dan kehidupan ini. Dialah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menyembahnya. Dan Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini, detik ini kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa risalah yang sempurna untuk dimenangkan terhadap syariat dan risalah yang lain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib yang lain, tak lupa setiap berdiri di mimbar ini melaksanakan khatib Jumat, tak lupa mengajak kepada pribadi al-fakir dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah saya membacakan surat Ali Imran ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sungguh kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di antara manusia, karena kalian selalu mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terbaik adalah umat yang senantiasa akan menjadi pemimpin terdepan. Umat yang terbaik adalah umat yang senantiasa dibicarakan di tengah-tengah umat. Umat yang terbaik adalah akan senantiasa disanjung dan dimuliakan, bahkan diikuti dan digandrungi. Itulah layak tata bahasa yang dikatakan terbaik. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan umat Islam adalah umat yang dilahirkan di dunia ini. Dia terbaik di antara makhluk yang ada di alam dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, dan faktanya ternyata umat ini bukan umat yang terbaik. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu bukan ayatnya, tetapi yang perlu introspeksi ini adalah kita umat Islam, mengapa hari ini bukan menjadi umat yang terbaik. Ada dua faktor yang menyebabkan umat ini terpuruk. Yang pertama adalah faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal adalah adanya al-istikmar, yaitu penjajahan pada tubuh kaum muslimin. Penjajahan itu dapat dikategorikan pada dua hal. Yang pertama adalah penjajahan secara fisik, di mana negeri-negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita tadinya adalah kita dijajah oleh kekuatan asing, dan barangkali sampai hari ini juga kita masih dikendalikan oleh kekuatan asing. Penjajahan yang kedua adalah penjajahan husnul fikr, yaitu penjajahan dalam bentuk pemikiran. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga dengan penjajahan ini, generasi Islam dan umat Islam tidak berdaya di negeri yang mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri ini. Di mana hukum-hukum yang berlaku di negeri kita adalah hukum yang bukan berasal dari akidah kita. Sehingga kita tidak berdaya untuk melaksanakan syariat kita secara sempurna. Syariat hanya bisa dilaksanakan dalam tataran ritual belaka,
sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi dari sisi aturan yang lain, kita tidak bisa melaksanakan syariat kita secara sempurna. Syariat yang apa? Yang dimaksud adalah syariat untuk mengatur tatanan kehidupan dunia ini. Yang kedua, dari sisi internal, mengapa umat Islam, kaum muslimin hari ini, bukan hanya di negeri ini, tapi seluruh dunia, umat Islam mengalami keterpurukan. Dari sisi internal, memang akidah kita akibat adanya penjajahan eksternal tadi, akidah kita menjadi akidah yang lemah, akidah yang bercabut dari unsur kemurnian, akidah yang sempurna. Kita bisa katakan ketika seandainya akidah kita sempurna, pasti kaum muslimin hari ini tidak mengalami keterpurukan seperti ini. Karena akidah yang lemah inilah, sehingga akidah kita sifatnya adalah parsial. Seakan-akan agama ini hanya urusan-urusan ritual belaka, sementara urusan-urusan sosial kemasyarakatan kita acuh dan acuh, seakan-akan ini bukan persoalan Islam. Kalau Islam berbicara tentang BBM, kita merasa heran. Ketika Islam berbicara masalah politik, kita merasa risih. Ketika Islam berbicara tentang ekonomi, seakan-akan Islam tidak seperti itu. Padahal Al-Quran kita sepakat adalah kitab yang sempurna, mulai A sampai Z ada di situ. Justru kesempurnaan itulah yang seharusnya kita sebagai seorang muslim yang memiliki akidah Islam, kita bangga. Hari ini ketika kita berbicara tentang politik, seakan-akan Islam jauh dari itu. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang ada di tengah-tengah kita akibat benih-benih virus-virus sekulerisme, wasfutin anil hayat. Agama kita, akidah kita dipisahkan. Urusan dunia dengan urusan agama. Islam hanya urusan agama, tapi urusan dunia itu diatur oleh yang lain. Kalau akidah kita seperti ini, maka sungguh virus-virus sekulerisme, kapitalisme benar-benar akan masuk pada akidah generasi kita. Dan secara internal, mengapa umat Islam mengalami kelemahan dan kemunduran? Karena kita jauhnya, kurang jelasnya antara fikroh dan thoriqoh. Dalam memahami syariat Islam, ada namanya fikroh dan thoriqoh. Fikroh itu adalah bentuk konsep-konsep Islam, fikih-fikih Islam. Bagaimana fikih ini bisa teraplikasi dalam kehidupan, itulah ada namanya thoriqoh. Ketika fikroh dipisahkan dari thoriqoh, pelaksanaan konsep, maka umat Islam akan mencangkokkan dirinya, akan ngawur dan membabi buta dalam pelaksanaan syariat. Wajar hari ini kalau kaum muslimin dan generasi Islam tidak marah ketika diatur dengan aturan yang lain, karena mereka telah terpisah dari fikroh Islam, thoriqoh Islam, sehingga dia memahami secara konsep. Banyak hari ini orang banyak tentang fikih dia hafal, hadis-hadis tentang dia hafal, tapi karena jauhnya dari fikroh Islam, dia membiarkan dan menganggap wajar kalau adanya konsep-konsep tadi diterapkan selain dengan sistem Islam. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, pada khutbah Jumat siang hari ini, kita generasi Islam dan umat Islam tidak ada harapan lain ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah umat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di garis bawahi ada 3 hal. Yang pertama, amar ma'ruf, nahi munkar, wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf itu adalah mengajak yang ma'ruf, berarti
mengajak pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah adanya di dalam mana? Adanya di dalam Al-Quran. Al-Quran isinya apa? Sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bukan petunjuk bagi manusia kalau isinya tidak sempurna. Maka Islam terlepas dari itu. Islam adalah syariat yang sempurna. Al-Quran itu adalah syariat yang sempurna. Kalau masalah mandi kaki mana yang harus didahulukan masuk WC, itu diatur. Kalau masuk masjid, kaki mana yang harus didahulukan, itu perkara yang sangat kecil. Islam mengatur. Apalagi masalah hajat hidup orang banyak, hajat hidup kaum muslimin seluruh dunia, Islam lebih-lebih mengaturnya. Inilah yang dimaksud dengan yang ma'ruf. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencegah yang mungkar adalah melarang agar kita senantiasa tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar wujudnya adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah ada kemanfaatan dan setiap larangan pasti akan menimbulkan kemudaratan dan kerugian bagi umat manusia. Dua karakter ini hanya dimiliki oleh watu minuna billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya, pemikirannya, semangatnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah, tidak untuk pujian manusia, tidak untuk kepentingan dunia, tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, benar-benar akan terwujud sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi kepada Allah Subhanahu dan kepada para jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qur rabbi warham wa anta khairul